Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kalau boleh saya mengatakan, beliau adalah First Lady Provinsi Jambi, yang sampai hari ini beliau masih berada di hati masyarakat Provinsi Jambi. Dalam Fenomena 2019 kemarin, beliau juga ikut di dalam kontestasi. Bagaimana beliau sangat dialui oleh masyarakat, meskipun dalam kontestasi itu beliau belum terpilih untuk menjadi salah satu tertinggi di Provinsi Jambi. Tetapi masyarakat Jambi tidak bisa menafikan bahwa beliau adalah the first lady yang selalu ada di masyarakat Jambi. Hari ini beliau sudah hadir di polling untuk memberi pendidikan politik, untuk memberi pengetahuan politik, yang mana polling memang khusus berbicara tentang politik, yaitu adalah Ibu Ratu Munawwarah. Ya, Selamat datang, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak dari kami yang mengundang Ibu, dan alhamdulillah Ibu sudah datang hari ini, dan itu untuk Unja khususnya kami sangat berbahagia. Saya ingin bertanya, Bu, di dalam situasi politik di Jambi ini, memang situasi politik itu selalu tentatif, dia selalu berubah, kondisional, dan ke depan kita tidak tahu seperti apa dinamika yang terjadi. Tetapi saya ingin bertanya, bagaimana pengalaman Ibu selama ini di dalam dinamika politik di Jambi? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya terima kasih banyak sudah diundang ini di sebuah acara atau kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat ya untuk saya sendiri. Dan tentunya diiringi doa semoga kegiatan yang positif ini memang akan terus bisa terlaksana ya Pak ya. Saya sendiri terjun ke politik di usia saat itu 20 tahun. 21 tahun malah, ya mohon maaf bukan 21 tahun. Karena memang saat itu mungkin kita mengingat apa yang dinamakan reformasi tahun 98 saat Soeharto jatuh, kemudian muncul banyak partai dan saya sama almarhum punya ketertarikan untuk ke partai politik. Walaupun ketertarikan awal sebetulnya untuk terjun langsung itu dari almarhum, dan saya sebetulnya saat itu sempat menolak karena saya pikir nggak usah deh, kita kan mau fokus ke entrepreneur. Tapi setelah diskusi akhirnya kami berpikir kenapa tidak, karena memang punya keinginan bisa berbakti kepada negara lewat politik. Dan setelah itu berproseslah sampai akhirnya sekarang saya di sini sudah 24 tahun ya, dalam pasang surutnya sebetulnya, karena kan memang sebetulnya saya juga saat itu lebih banyak berada di belakang almarhum ya, dalam artian bahwa saya lebih banyak mensupport almarhum dengan berbagai agenda pemikiran, support ide dan lain sebagainya. Iya, kalau di dalam kami politik itu kan selalu mengatakan di samping laki-laki hebat itu memang selalu ada perempuan yang luar biasa mendukung karir seorang suaminya. Belum tentu sih. Tapi kalau Ibu bisa membayangkan dulu, kalau saya lihat politik di Jambi ini kan sangat dominan, Bu, dalam perspektif partai politiknya itu adalah partai politik biru, yang dibangun oleh Bapak Zulkifli. Dan beliau hari ini saya lihat itu juga masih menjadi perbandingan dari masyarakat Jambi untuk melahirkan beliau kembali menjadi pemimpin seperti beliau, sepertinya agak susah. Apa yang spesial dari beliau? Karena masyarakat Jambi selalu membandingkan ribon gitu ya. How to make the ribbon Pak Jul itu agak susah. That's impossible. Sebetulnya saya pikir begini ya, bahwa betapa pentingnya menurut saya berjalannya waktu untuk kita tahu apa yang dinamakan pola asuh parenting. Saya melihat bahwa politik itu juga adalah tentang bagaimana kita mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan bagaimana kita harus mengesampingkan ego pribadi. Di politik Anda tidak bisa berbicara bahwa ini aku, ini ide aku gitu kan.
dan menjadikan partai politik itu sebagai tunggangan untuk kepentingan pribadi. Dan niat awal kami di politik memang bukan untuk tunggangan kepentingan pribadi. Kalaupun toh kemudian beliau menjadi anggota DPR RI dulu saat itu, kemudian menjadi gubernur, saya sendiri juga sempat di DPR RI, dan alhamdulillah waktu itu suara terbanyak di Indonesia di partai saya sendiri saat itu, dan perempuan gitu kan. Itu barangkali menurut kami itu bonus ya. Nah, bagaimana seorang sosok Zulkifli Nurdin, saya melihat bahwa beliau dibesarkan oleh ayah dan ibu yang sangat mempunyai kepedulian yang sangat tinggi kepada masyarakat. Diawali dari keluarga dulu, kemudian masyarakat. Barangkali kalau orang-orang Jambi lama tuh masih ingat bagaimana sosok Nurdin Hamzah itu betul-betul seorang sosok yang sangat dermawan. Jadi saat kami kampanye pun setahun pilkada pertama di Indonesia itu kan di Jambi ya, tahun 2005. Kami kampanye itu masih banyak sekali orang tua yang kemudian berkata seperti ini, kami pasti pilih Zulkifli Nurdin Hamzah karena kami masih ingat dulu Nurdin Hamzah itulah yang setiap lebaran memberikan paket-paket lebaran buat kami yang fakir dan miskin gitu kan. Nah, ini barangkali yang, dan itu didukung penuh oleh istri beliau, almarhumah Ibu Hasanah, yang juga memang terkenal sangat dermawan juga dan sangat humble. Saya melihat bagaimana beliau seorang sosok istri miliuner, tapi dalam kesehariannya tidak pernah nampak kesombongan, tidak pernah nampak hedonisme dan lain sebagainya. Padahal kalau mau beliau bisa seperti itu. Jadi ini juga sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi saya sendiri untuk senantiasa saya terapkan kepada anak-anak saya sendiri, bagaimana bahwa mereka harus bangga punya datuk, punya nenek yang mempunyai pola asuh untuk menjadikan anak-anaknya sosok-sosok yang dermawan, empati dan simpati ya. Nah, ini yang kita harapkan, Bu. Bagaimana seorang pemimpin itu memang dia memiliki kedekatan terhadap masyarakat. Karena di dalam perspektif demokrasi, setelah masyarakat memilih, seakan-akan terjadi ruang antara masyarakat dengan pemimpinnya. Nah, untuk melahirkan kategori pemimpin yang sangat humble, yang sangat berwibawa, memiliki kepedulian, di era sekarang kok seakan susah. Apakah kemarin Ibu mencalonkan diri, Ibu mencoba untuk melakukan itu lagi, how to make very dekat dengan masyarakat? Closer to citizen. Saya pikir saya tidak pernah mempunyai usaha atau effort untuk itu. Kenapa? Karena saya sendiri tidak pernah merasa seseorang yang di atas. Saya selalu merasa saya orang biasa gitu. Jadi kalau orang bilang bahwa bagaimana Bu Ratu untuk caranya bisa dekat dengan masyarakat, saya pikir saya tidak punya kalimat itu karena saya sendiri merasa saya adalah masyarakat, bagian dari masyarakat. Saya banyak berbicara dengan para politisi maupun di luar politisi. Menjadi gubernur itu 5 tahun, 10 tahun, habis itu sudah kok. Tapi habis itu sudah itu juga mempunyai implikasi bahwa kita akan dimintai pertanggungjawabannya juga di akhirat yang abadi itu gitu. Dan mungkin bagi sebagian orang itu terlalu naif atau bahasa apapun, tapi bagi saya pribadi itu yang saya yakini. Jadi tidak ada, alhamdulillah, di diri kami post power syndrome itu nggak ada. Karena bagi kami ya sudah, memang itu amanah, kami harus laksanakan dengan baik, dan setelah itu gubernur selesai ya sudah gitu. Dan anak-anak pun tidak pernah saya didik untuk aku anak gubernur untuk kemudian berperilaku yang di luar, itu nggak ada. Karena saya bilang bahwa menjadi gubernur itu adalah sebuah amanah, bukan yang diberikan dari Tuhan, kamu ditakdirkan untuk menjadi seorang raja, seorang ratu, tapi sebuah amanah yang ingat harus dipertanggungjawabkan, dan itu sangat tidak mudah. Jadi harus melihat dari sisi kacamatanya, gubernur itu adalah pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Kalau definisi ini dipahami oleh semua orang, Bu, saya rasa untuk melahirkan Pak Jul kembali, masyarakat Jambi bisa, karena definisi ini susah kita bila melihat kekuasaan elit politik itu jarang untuk mau memahami apa sebenarnya kondisi yang terjadi pada masyarakat yang datang ketika. Saya pikir ketika Al-Quran itu diletakkan di atas kepala kita dan kita paham Al-Quran itu apa, itu rasanya sangat luar biasa. Waktu almarhum menjadi gubernur itu kan beberapa kali dalam 10 tahun itu harus mengambil sumpah jabatan para pejabat kan, eselon 2 dan lain sebagainya.
Dan saya diundang hadir di situ dengan kapasitas saya selaku ketua tim penggerak PKK dan pembina dari Dharma Wanita yang notabene istri-istrinya kan hadir ya. Itu saya biasanya bacakan Al-Fatihah saat almarhum mengambil sumpah, dan ada rohaniawan yang memegang kitab suci Al-Quran karena kebanyakan memang Muslim kan, dan ada di luar Muslim juga. Karena saya tahu ini sangat tidak mudah, setiap tindakan kita sekecil apapun itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk apalagi yang sifatnya menyangkut kesejahteraan umat masyarakat yang oke, di dunia kita bisa berkelit, tapi di akhirat di hari pembalasan itu apa yang harus kami lakukan gitu. Jadi selalu, dan wajar sebagai seorang manusia kami itu capek ya. Jadi almarhum juga seringkali beberapa kali, aduh Ratu capek ya, jadi gubernur berhenti aja ya. Dan selalu saya ingatkan beliau bahwa rasa capeknya beliau itu insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah, dan selalu saya ingatkan bahwa Anda menjadi gubernur itu adalah ibadah. So artinya Bu, politics, religion can be the control of power. Berarti politik itu, dan ketika dia disandingkan dengan keyakinan, berarti dia bisa mengontrol kekuasaan. Artinya kita tidak bersemena-mena dengan kekuasaan itu, Bu. Saya merasa itu bukan lagi sebuah teori karena sudah dicontohkan oleh pemimpin yang dinyatakan oleh Michael H. Hart sebagai nomor 1 di antara 100 tokoh dunia. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya saya pikir yang telah berhasil memperlihatkan bahwa tidak ada dikotomi antara agama dan politik, tidak ada dikotomi antara agama dengan teori-teori ekonomi dan lain sebagainya. Itu yang saya yakini sampai saat ini dan sampai kapanpun, dan itu yang saya terapkan kepada anak-anak saya dan siapapun lingkungan yang tempat saya bicara, ngobrol, untuk berdiskusi, membentuk komunitas-komunitas yang saya tahu bahwa saya tidak mampu mengubah dunia, tapi paling tidak saya ingin perlihatkan kepada siapapun bahwa saya punya prinsip dalam menjalankan apapun yang saya yakini. Tapi persoalannya, kalau kita berangkat dari ini lagi, politik di Indonesia ini keras, terutama ketika mereka mencoba menggunakan ideologi religion to be a campaign, jadi satu bahan kampanye yang akhirnya membelah masyarakat. Kalau seandainya tadi politik identitas mungkin ya, bisa politik identitas, bisa itu politik yang menggunakan agama. Ini dalam perspektif kami ilmu politik itu tidak boleh. Itu sangatlah menjadi sesuatu ancaman. Tetapi kalau demokrasi, persoalan demokrasi ini, dia membenarkan bahwasanya politik identitas itu boleh digunakan. Karena apa tadi? Ada sistem politik demokrasi one man one vote. Dan ada politik identitas yang menyatakan saya adalah Chinese, saya adalah Indian, dan Melayu, dan itu membuat keterbelahan masyarakat. Betul. Nah, yang saya takuti kalau saya sebagai akademisi politik itu ketika agama ditunggangi, karena dia bisa berkonflik sampai kepada dataran nyawa yang harus dikorbankan. Nah, kalau memahami apa yang Ibu sampaikan tadi, saya rasa untuk 2024 kita nggak harus lagi menggunakan politik yang berasaskan itu untuk meraih kekuasaan. 2024 ini, kalau kita flashback ke belakang, tentu akan terjadi lagi produk-produk isu, black campaign, negatif campaign, yang memang sengaja diproduksi, Bu. Nah, untuk menangkal ini, politik identitas ini kuat, muncul ke permukaan, saya rasa ada pentingnya dan sangat penting peran daripada semuanya, baik itu partai politik, baik itu penyelenggara pemilu, baik itu pemerintah untuk melakukan sosialisasi politik. Nah, sejauh ini Ibu yang berdinamika di dalam politik, menjadi seorang politisi, bagaimana Ibu menilai bahwasanya partisipasi politik kita ini ada nggak yang melakukan sosialisasi? Iya, jadi berapa waktu yang lalu kami melihat hasil survei dari Litbang Kompas ya, tentang angka partisipasi politik untuk pemilih pemula. Ternyata mereka bilang bahwa bersedia mengikuti kegiatan politik 2024 itu di angka 87%. Saya agak surprise loh. Wah, ternyata anak-anak muda sekarang itu juga yang notabene Gen Z itu mempunyai ketertarikan ya untuk itu. Itu di satu sisi sangat saya syukuri. Nah, di satu sisi yang pertanyaan Bapak tadi bahwa
bagaimana menyikapi untuk 2024 di tahun 2023 dengan kondisi yang ada, politik identitas segala macam. Saya melihat bahwa pemerintah itu harus sangat gencar karena beda waktu, beda zaman. Zaman saya dulu tahun 99, 2000 itu kita tidak mengenal WhatsApp group. Kita tidak mengenal BBM, handphone kita itu handphone jadul yang masih ya seperti itulah. Facebook. Tidak ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, nggak ada. Sehingga tantangan ke sini itu juga memang cara menghadapinya formula tentu akan berbeda dengan zaman yang lain. Dan saya lihat sekarang tantangan yang terbesar itu juga adalah hoax, berita bohong. Sehingga menurut saya pemerintah juga harus sangat gencar juga, salah satu strateginya adalah bagaimana menangkal hoax itu gitu kan. Sangat mudah sekarang masyarakat kita juga untuk terprovokasi lewat WA group, tidak hanya masalah politik ya, misalnya masalah kesehatan. Oh, kalau Anda minum air panas seperti ini jam segini, penyakit Anda akan sembuh gitu kan, tanpa dijelaskan siapa yang berteorinya dan siapa yang berhasil menerapkan teori itu. Dan kebetulan saya juga punya beberapa grup. Biasanya saya jika punya waktu saya akan menerangkan bahwa Anda Bapak Ibu atau teman-teman tidak usah percaya jika memang tidak punya referensi yang kuat. Tapi sejauh mana sih langkah saya untuk itu gitu kan? Cuman maksudnya mencoba saja untuk kemudian mengingatkan semampu saya gitu. Nah, sama juga dengan politik sebetulnya. Bagaimana pemerintah menurut saya salah satu strategi yang paling utama adalah strategi dalam digitalisasi politik ini. Bagaimana masyarakat kita yang sangat beragam, banyak agamanya, banyak budayanya, banyak kepercayaannya, banyak sukunya, itu kemudian juga tidak menjadi sebuah formula yang empuk buat orang-orang yang menginginkan perpecahan di 2003-2024 ini. Kan sekarang juga setiap orang apabila memang undang-undang ITE-nya tidak betul-betul disiplin menerapkannya, itu yang orang bilang kadang itu menjadi pasal karet segala macam itu akan menjadi sangat berbahaya buat kita. Makanya banyak orang pengusaha kan biasanya kalau udah tahun politik juga jadi ngerem buat investasi, itu kan merugikan kita juga. Iya, masalah stabilitasi ekonomi dan politik itu kan ibarat dua sisi mata uang. Nggak mungkin deh kita mau berusaha meyakinkan bahwa pengusaha Anda akan aman-aman saja, yang nggak bisa gitu, karena mereka melihat bagai the real life story, bagaimana kehidupan masyarakatnya seperti itu gitu kan. Nah, apa sih sebetulnya untuk agar itu tidak terjadi? Tokoh agama harus diajak bicara, tokoh masyarakat harus diajak bicara, dan saya sih cenderung tidak menganjurkan pemerintah untuk kemudian mengajak bicaranya dalam forum resmi. Pasang spanduk, baliho, oh ada forum komunikasi para tokoh agama masyarakat gitu kan. Nah, kalau menurut saya ajak ngobrol deh. Kalau dulu sih almarhum saya selalu bilang, ayo Pak undang mereka kopi morning yang enggak tidak diliput media, memang ngobrol di rumah, undang, ajak sarapan, nanti apalagi, atau kitanya yang berkunjung ke rumah beliau-beliau, tokoh masyarakat, tokoh agama, bercerita. Dan based on my experience, ketika saya bisa ngomong komunikasi, itu kemudian menjadi sebuah formula yang ajaib menurut saya. Kenapa? Misalnya gini, ketika saya masuk PDI Perjuangan, banyak orang yang kemudian selalu dengan isu yang sama. Oh, PDI Perjuangan itu anti-Islam. Dan itu saya pahami untuk orang-orang tertentu akibat ketidaktahuannya gitu kan. Nah, sehingga tapi di tataran tertentu itu juga saya melihat akibat apa yang dinamakan mereka mudahnya menerima hoax. Pertanyaannya, kenapa masyarakat kita kemudian menjadi masyarakat yang gemar hoax? Karena balik lagi ternyata masyarakat kita juga bukan masyarakat yang mempergunakan nalarnya. Betul kan? Misalnya yang tadi saya contohkan, beredarlah di WA group bahwa oh ini kalau Anda minum air panas setiap pagi maka penyakit kanker Anda akan sembuh dengan ini.
Nah, apabila masyarakat kita yang biasa menggunakan nalar, dia tidak akan semudah itu mempercayai. Maka Masa sih? pentingnya Siapa sih? partisipasi. Bagaimana jurnalnya? Sudah seberapa lama? Kejadiannya di mana? Itu kan. Nah, sayangnya masyarakat kita itu tidak dididik untuk menggunakan nalarnya, sehingga ketika ada hoax, terima. Nah, ini kembali lagi dengan apa yang saya alami. Saya punya WA group dengan teman-teman saya zaman saya di Aliyah. Itu mereka kemudian pernah satu waktu itu mereka men-share, salah satu teman saya men-share berita tentang, oh ini Puan Maharani, ini Megawati, yang kelihatan banget editannya bahwa memusuhi Islam dan sebagainya. Saya bilang sama teman saya, teman-teman, kebetulan saya dulu waktu di Aliyah itu kan ikut OSIS. Yang jadi ketua OSIS saya itu memang orang soleh, dia sekarang udah jadi kiai, punya pondok pesantren. Kalau saya kan bandel gitu. Jadi saya bilang, kiai ajengan gitu kan, coba Anda lihat, itu kan kalau menurut saya yang awam digitalisasi itu tuh editan banget. Yang kedua, saya itu sejak umur 20 sekian tahun itu ketemu Ibu Megawati sebagai beliau waktu itu sebagai wakil presiden dan kemudian presiden. Itu beliau itu tidak pernah sepatah pun kalau kami ngobrol menjelek-jelekan orang, saya bilang kan. Tidak pernah sepatah pun beliau ada bahasa-bahasa yang tentang politik identitas. Dan teman-teman tolong saya bilang ketika kalian mau menjustifikasi PDI Perjuangan sebagai sebuah partai yang anti-Islam, kalian kan punya saya sebagai teman kalian. Apakah kalian melihat ketika saya masuk ke PDI Perjuangan, saya menjadi tidak sholat, kerudung saya lepas, saya tidak puasa, saya tidak melakukan zakat, infak, sodako, dan lain sebagainya. Dan ketika saya sampaikan itu, mereka semua terdiam, tidak bisa berkata apapun juga. Jadi bagaimana pentingnya untuk menjadikan masyarakat kita juga orang-orang yang memaksimalkan daya kritisnya, memaksimalkan nalarnya, bahwa segala sesuatu itu harus pakai logika. Well educated itu. Dan itu memang harus dibangun dengan effort, tidak mungkin instan. Itu yang kemudian saya melihat juga bahwa betapa pentingnya sebetulnya pemerintah memang mempunyai tekad yang kuat untuk itu. Pemerintah yang baik menurut saya juga harus meletakkan dasar-dasar pembangunan yang baik. Tidak hanya berpikir bahwa aku menjadi gubernur 5 tahun, aku menjadi gubernur 10 tahun, at the end sudah sampai situ. Tapi dia harus berpikiran bahwa bagaimana dasar-dasar pembangunan yang beliau letakkan itu akan membangun peradaban sekian puluh tahun yang akan datang. Di 2 tahun yang lalu saat saya ikut pilkada sebagai calon wakil gubernur, saya berbicara di beberapa tempat yang saya sampaikan, Bapak Ibu harus sudah memikirkan siapa gubernur Jambi 30 tahun yang akan datang, siapa gubernur Jambi 20 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena itu akan dibentuk oleh apa yang kita lakukan sekarang. Kenapa? Saya ketika menjadi si gubernur usia saya 22 tahun. Ketika saya ikut menjadi calon wakil gubernur usia saya 43 tahun. Dan apa yang terbenam dalam otak saya itu apa yang saya lihat di 20 tahun sebelumnya. Nah, ini juga yang kemudian saya memandang bahwa anak-anak saya, anak-anak Jambi juga akan seperti itu. Betapa pentingnya sebetulnya apa yang dinamakan nasionalisme. Betapa pentingnya sebetulnya apa yang dinamakan meletakkan dasar-dasar untuk anak-anak kita, ditanamkan nilai-nilai bahwa kamu itu akan berhasil bukan dengan kamu mengejar ambisi pribadi. Itu tuh bonus, tapi ketika Anda meletakkan bahwa Anda harus menjadi manusia yang berguna buat sesama, yang namanya bonus itu akan datang dengan sendirinya. Benar. Maka produk isu, kalau kita lihat itu kan sangat banyak negatif campaigns, negatif isu yang beredar. Ini memang dampak daripada teknologi yang sangat maju. Dia bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Maka penting tadi apa Ibu bilang tadi, masa pendidikan politik itu sangat penting diberikan kepada pertama itu adalah swing voter yang kita lihat generasi Z hari ini, kepeduliannya sudah ada. Kita takut ketika kepeduliannya sudah ada, malah mereka diracuni dengan kebencian. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, maka benar kata bahwasanya kalau melihat PDIP itu anti terhadap Kristen, kalau saya telusuri sistem partai politik di Indonesia, tidak ada partai politik yang berasaskan kepada agama. Partai politik itu berasaskan kepada Pancasila. Itu juga harus masyarakat pahami. Tidak ada partai yang
berideologikan kepada agama harus agama ini. Nah, maka masyarakat harus memahami. Maka saya tanya di awal tadi, apakah peran pemerintah ini berjalan, peran partai politik berjalan, dan peran penyelenggara pemilu berjalan? Karena kalau saya melihat yang melakukan sosialisasi politik ini malah sekarang dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Partai politik secara fungsi dan perannya salah satu penyambung di dalam masyarakat. Artinya penting bagi partai politik juga melakukan party ID. Yang terjadi di Indonesia sekarang kita tidak lagi mengarah pada party ID. Kesetiaan pemilih kepada partai tidak loyal lagi, tapi kesetiaan pemilih kepada figur. Terjadi penggeseran antara figur ID dan party ID. Nah, partai, saya rasa ini kritikan saya, tidak dekat lagi kepada masyarakat. Nah, Ibu yang bernegara di dalam. Iya, mungkin akan menjadi berbeda ketika Bapak coba melihat PDI Perjuangan. Loyalis di partai PDI Perjuangan itu, saya contohkan misalnya bahwa pada apa yang terjadi dengan kami 2 tahun yang lalu, hasil survei ini Pak ya, bahwa partai yang paling solid itu PDI Perjuangan. Ya. Dan saya melihat bahwa memang tidak menutup mata banyak yang kemudian memilih itu karena figur, iya. Tapi bahwa kami berdiam diri untuk partai kami sih tidak. Kebetulan saya baru selesai kemarin, PIC-nya bukan saya, tapi PIC-nya adalah di bidang Diklat, pendidikan pelatihan. Saya kebetulan sebagai wakil ketua bidang politik, tapi jadi masih beririsan. Selama 2 hari kami kemarin di hari Sabtu dan hari Ahad itu melakukan pendidikan kader pratama. Ada sekitar 124 orang yang hadir, itu dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, dan materi-materi yang kami sampaikan itu adalah tentang Pancasila, Undang-Undang 45, dan tentunya ada tentang Jambi sendiri. Dan salah satu poin yang salah satu materi yang lainnya itu yang saya usulkan, alhamdulillah di-approve sama panitia, yaitu tentang kopi Jambi. Kemudian tentang kesehatan. Artinya di sini bahwa kami ingin mengingatkan para politisi tersebut bahwa berbicara tentang politik itu juga balik lagi harus berbicara tentang nalar. Tidak ada memilih politik itu karena hanya figur semata, walaupun itu tetap diperlukan. Dan barangkali menurut saya sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk kemudian mengedukasi rakyat kita tidak untuk selalu menggunakan nalarnya dalam memilih itu. Dan ini menjadi tidak mudahnya karena memang ada banyak usaha untuk kemudian apa yang kita inginkan, idealisme dalam politik seperti yang Bapak sampaikan itu terwujud gitu. Jadi kita juga harus paham banyak orang juga yang nggak suka gitu kan untuk melihat bagaimana partai politik, bagaimana bangsa Indonesia menjadi stabil dalam politiknya, karena ini sebuah ancaman bahwa Indonesia akan menjadi negara yang jawaranya dunia karena dengan segala potensinya, jumlah penduduk yang besar, yang apabila diimbangi dengan sumber daya manusia yang luar biasa, bisa dibayangkan Amerika dan sebagainya juga akan ketar-ketir. Jadi geopolitiknya juga menjadi sebuah pembahasan yang tersendiri di situ. Dan bahwa kemudian bagi para akademisi merasa kecewa, saya pikir wajar-wajar saja karena Bapak semua di akademisi kan berbicara dengan konsep-konsep idealisme. Sementara kami berbicara dengan konsep yang diimbangi juga dengan kenyataan realiti yang kami hadapi dalam keseharian. Dan kami memang bertempur dalam tanda kutip untuk bagaimana apa yang dinamakan idealisme dalam politik itu juga harus kemudian menjawab tentang keraguan banyak orang. Memang bisa idealis kalau dalam politik, itu kan yang terjadi gitu kan. Memang Anda bisa hidup dengan Anda berpegang pada idealisme, kan itu yang menjadi sangat tidak mudah. Banyak teman-teman yang saat ini saya sedang memperjuangkan bagaimana keterwakilan perempuan dan disabilitas. Alhamdulillah ada perempuan yang disabilitas itu saya yakinkan dengan diskusi selama sekian waktu untuk akhirnya mau ikut menjadi bakal calon legislatif. Yang pertama itu Mbak Dewi, itu Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, iya, dan kemudian anggotanya namanya Mbak Deti. Mereka kalau Mbak Dewi itu kena polio usia 2 tahun, kalau Mbak Deti kena polio usia 9 bulan.
Dan yang saya kagumi dan saya merasa malu terus terang, mereka kehidupannya yang katakanlah 24 jam itu ya untuk pengabdiannya kepada sesama teman disabilitas dan masyarakat. Saya melihat mereka ternyata punya potensi yang sebetulnya juga tidak kalah dengan yang memang orang dalam fisiknya sempurna gitu. Jadi kenapa enggak? Dan kebetulan saya dulu juga pernah menjadi ketua sekolah yayasan ketua yayasan sekolah luar biasa selama 10 tahun, sehingga kurang lebih saya mempunyai keterikatan emosional ya dengan teman-teman disabilitas. Saya melihat bahwa potensi mereka juga tidak ada bedanya sama kita-kita yang kebetulan sama Allah ditakdirkan punya anggota tubuh yang lengkap. Ini selalu tinggal nih Bu oleh para politisi untuk peduli terhadap disabilitas. Oke, mereka bisa kita katakan keupayaannya memang kurang, tetapi secara pemikiran belum tentu mereka kurang. Betul. Ya, kalau situasi politik tadi, contohnya Stephen Hawking. Siapa menyangka kalau Stephen Hawking bisa seperti itu? Even dia nggak bisa ngomong, dia bisa gerak, tetapi knowledge-nya sangat luar biasa. Iya. Nah, dalam situasi politik nih, yang Ibu katakan tadi, saya ingat bahwasanya ada political decay and civic politik. Di antara perspektifnya itu ada kekacauan politik dan ada kestabilan politik. Oke, kita political decay or politik civic politik itu memang dalam pembangunan politik itu terjadi, Bu. Kekacauan politik dalam suatu periode pasti akan terjadi, tetapi keteraturan politik karena dia juga terjadi. Nah, untuk melihat kestabilan politik ini memang tidak mudah. Karena oposisi selalu ada, yang mengontrol selalu ada, yang melihat itu salah terus juga selalu ada. Nah, itu oke, Bu. Saya ingin kembali bertanya, mungkin sedikit berbeda ya di perspektif ini, karena saya akan melihat di dalam perspektif ekonomi politik. Nah, untuk khusus kita Jambi ini, saya ingin melihat, karena saya pelaku UMKM, apakah ada kepedulian dari para pemimpin ini untuk memajukan UMKM di Provinsi Jambi? Kalau saya melihat khusus untuk periodenya Pak Jokowi ini, beliau sangat peduli ya. Walaupun mohon maaf saya belum sempat mengupdate lagi berapa angka, kan harus bicara juga tentang angka selain program-program. Salah satu contoh yang mungkin yang paling banyak diingat orang bagaimana relaksasi pada saat pandemi kemarin untuk UMKM, ada pembebasan pajak, daya listrik yang harus diturunkan biayanya dan lain sebagainya gitu kan. Dan untuk kami sendiri di Partai PDI Perjuangan Provinsi Jambi mungkin masih ingat sekitar dua bulan setengah yang lalu itu kami bikin namanya Festival UMKM. Dan yang memotorinya itu adalah Wakil Ketua Bidang Politik Bapak Hilman Petrus. Beliau memang sangat peduli, beliau juga waktu itu memberikan bantuan pribadi kepada beberapa pelaku usaha mikro yang semuanya adalah 19 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Dan tidak cukup di situ, beliau juga membiayai beberapa pelaku UMKM yang potensial mengikuti Trade Expo Indonesia di Serpong gitu kan. Dan itu akan terus berlanjut. Ada formulanya yang kebetulan sedang kami pelajari sekarang, bagaimana agar pelaku UMKM ini produk-produknya itu bisa masuk ke retail-retail yang modern. Karena kan selama ini mereka juga sangat kesulitan memenuhi beberapa spesifikasi yang harus dipenuhi ketika memang produknya bisa masuk. Persoalannya tentu adalah internal dan eksternal. Itu yang akan kami lakukan ke depan seperti itu. Jadi kalau bagi pertanyaannya seperti itu, saya pikir kalau pemerintah tentu ada pemerintah yang berwenang untuk menceritakan itu, tapi saya melihat sendiri beliau Bapak Presiden, Bapak Jokowi sangat punya perhatian. Dan kemudian kalau di partai kami sendiri yang seperti saya sampaikan tadi, masalah festival UMKM, kalau Bapak lihat juga Instagram saya itu, di beberapa postingan itu udah berapa puluh postingan itu isinya adalah mempromosikan produk UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Iya. Kenapa itu saya lakukan? Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin di awal dulu berapa puluh tahun yang lalu itu saya lakukan karena saya sebagai istri gubernur ex officio itu adalah ketua tim penggerak PKK dan ketua Dekranasda. Iya kan? Di PKK itu ada namanya program di Pokja 2 itu UP2K, Usaha Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Kalau Dewan Kerajinan Nasional itu otomatis berkaitan dengan masalah kerajinan.
Dan saya melihat bahwa rata-rata di Jambi ini, rata-rata ya Pak, bahkan mungkin angkanya menurut saya sih mendekati 90%, pelaku UMKM itu melakukan kegiatannya adalah karena kebutuhan ekonomi keluarga. Sang istri harus membantu suami mencari nafkah. Nah, sebagian yang memang dia sekolah dulu, dia memperoleh pendidikan untuk bagaimana bisa memproduksi produk UMKM itu hanya sebagian kecil saja. Nah, melangkah ke selanjutnya, saya kemudian berpikir untuk ini harus serius karena balik lagi seperti saya obrolin tadi bahwa dalam melaksanakan segala sesuatu baiknya kita punya alasan kan, alasan yang mendasari. Dan saya melihat angka-angka data bagaimana bahwa ternyata UMKM itu menjadi backbone-nya, tulang punggungnya perekonomian Indonesia. Tadi Bapak udah juga ceritakan angkanya. Dan yang lebih menarik bagi saya, ternyata di angka hampir 70% pelaku UMKM itu adalah perempuan. Dan ternyata tahun 98 kita sudah membaca datanya bahwa Indonesia kemudian bisa terbebas dari krisis moneter itu adalah karena UMKM. Saya waktu itu baca datanya LIVI kalau nggak salah, dan balik lagi ternyata itu pahlawannya juga adalah perempuan, sehingga saya selalu bilang kepada bapak-bapak yang notabene lebih suka berbicara tentang hal-hal infrastruktur dan sebagainya macamnya, saya bilang percuma aja Pak Anda bicara infrastruktur apabila para pelaku-pelaku ekonominya juga Anda tidak perhatikan. Itu harus tetap balance. Dan menjadi menarik adalah saya ini sebagai sebuah kritikan yang tidak bermaksud untuk mendowngrade siapapun, tapi memang sistem-sistem yang dibangun itu tidak sustainable. Oh, no sustainable. Iya. Jadi kalau Bapak lihat antara tahun ke tahunnya itu programnya itu tidak berjalan terus-menerus, tidak konsisten. Kemudian juga penyakit yang kedua, tidak ada link yang match antara dinas instansi terkait. Makanya dulu waktu saya ketua Dekranasda Provinsi Jambi itu saya sempat mengundang semua BUMN, BUMD hadir untuk ngobrol satu meja. Karena yang penting sekali itu kan mapping dulu, memetakan dulu tentang potensi UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Ya pakai analisa SWOT aja gitu kan. Nah dari situ kita tahu apa tantangan yang dihadapi, kendala-kendala apa yang dihadapi, dan apa yang harus kita lakukan. Dan itu memang sangat butuh waktu, balik lagi, dan sangat butuh orang yang tepat. Waktu itu saya mengajak almarhum Bapak Hasfia selaku bidang di Bapeda untuk memformulasikan itu semua. Karena ternyata BUMN, BUMD juga suka tumpang tindih ngasih bantuan CSR-nya. Yang pengrajin ini dapat bantuan dari PLN, dapat bantuan dari Pelindo, dapat bantuan dari PNGAS misalnya ya. Tapi yang pengrajin ini yang juga potensial nggak dapat bantuan gitu kan. Kemudian seharusnya pihak BUMN, BUMD juga ketika menggelontorkan CSR-nya itu ngajak ngobrol sama kita dong. Karena kan maksudnya kita yang tahu ya, apa yang dibutuhkan, pengrajin siapa yang potensial, dan tantangan apa yang dihadapi oleh kami gitu kan. Waktu pameran Trade Expo Indonesia kemarin itu saya kebetulan pas di Jakarta, saya temui beberapa pengrajin yang dibiayai oleh salah satu BUMN hadir di situ, dan saya tahu booth-nya itu juga tidak murah, puluhan juta untuk 5 hari. Terus saya tanya, Mbak, ini siapa yang bantu instansi ini Bu, BUMN disebutnya. Oke, terus apa yang dibantunya selama ini? Nggak ada, cuma untuk biar bisa kami sewa booth saja. Nah itu kan sudah salah, karena yang diharapkan yang seperti saya bilang tadi, sistem. Kalau sangat disayangkan kalau misalnya kemudian jadi sifatnya hanya untuk bisa jualan. Kalau konotasinya untuk jualan online juga sudah bisa kan? Iya, tanpa toko gitu. Tanpa toko, biaya murah, segala macam gitu kan. Nah, kenapa jadi seperti ini gitu kan? Itu yang saya juga pada BUMN ini juga salah satu BUMN tertua di Indonesia yang saya pikir dia harusnya sudah mempunyai gambaran yang sangat jelas, visi misinya, proyeksinya, dan istilah-istilah ekonomi yang saya masih sangat awam. Cuman yang balik lagi, saya itu cenderung menjadi kemudian berpikirnya begini, kenapa ya sekian banyak teori-teori ekonomi, teori-teori yang bagus, tapi pada pelaksananya itu tidak terjadi gitu kan.
Nah, menjadi sangat penting artinya mempertemukan antara praktisi, menjadi penting artinya memediasi semua pihak untuk ngobrol bareng dan kemudian bagaimana apa yang hasil diobrolkan itu dituangkan dalam kebijakan. Artinya apa? Balik lagi, itu kan terdiri dari banyak person, terdiri dari banyak orang. Nah, kemudian yang menjadi persoalan apakah orang-orang yang dihadirkan itu juga menjadi sebuah komunitas yang mempunyai perhatian penuh, kan itu. Bisa melahirkan policy ya, kebijakan. Ada banyak kemudian para ASN atau PNS di zaman saya yang menyebutnya itu hanya karena oh ini sudah dianggarkan. Wow. Oh ini karena hanya mohon maaf copy paste dari anggaran sebelumnya gitu kan. Saya selama 10 tahun sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Jambi itu tidak pernah mau mengikuti kegiatan promosi di luar negeri. Why? Kenapa? Karena saya memandang bahwa memang pengrajin kita belum siap untuk dagangannya, produknya memang dipasarkan ke luar negeri. Ngapain? Sehingga saat itu saya lebih fokus bagaimana memperbaiki mutu kualitas dari kerajinan Provinsi Jambi. Dan apa yang terjadi? Kami berhasil, kami menjadi juara umum. Saat itu beberapa produk saya rebound kembali, misalnya perhiasan. Sampai akhirnya waktu 2006 kami memenangkan perhiasan yang kita kerjakan oleh pengrajin kita saat itu juara nasional. 2006, 2007, 2000 juara 1, 2008 kita jadi juara 2. Kemudian yang terjadi saat almarhum selesai gubernur 2010, 2012 saya dihubungi oleh salah satu kurator budaya Indonesia yang juga ada pengurus Dewan Kerajinan Nasional di Jakarta. Dia bilang, saya Ratu, tolong saya mau deskripsi narasi dari perhiasan yang pernah juara nasional tahun 2006. Saya bilang, Ibu kenapa hubungi saya? Saya sudah tidak di Jambi, saya sudah bukan lagi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jambi. Tapi beliau bersikukuh karena waktu itu perhiasan itu lahir di zaman kamu yang punya ide dan lain sebagainya. Oke, saya lakukan itu. Dan apa yang terjadi di tahun 2012, perhiasan Jambi itu mendapat penghargaan dari UNESCO. UNESCO Warisan dunia jadinya. Warisan dunia. Dan itu kan Anda tahu sangat tidak mudah untuk mencapai itu. Artinya gini, saya selalu merasa bersemangat karena ada hasilnya. Lain jika hanya teori yang saya sampaikan, tidak ada hasil, orang juga akan bilang omong doang. Tapi kita berhasil membuktikan itu. Kemudian misalnya produk songket kita waktu itu bisa menjadi juara nasional, mengalahkan Bali, mengalahkan Palembang dan sebagainya. Itu lahir langsung dari tangan-tangan pengrajin kita gitu. Setelah kita didik, setelah kita kenali seluk-beluknya, apa sih kelemahannya selama ini. Dan semua itu berawal dari balik lagi literasi, edukasi. Saat itu saya waktu pertama kali almarhum jadi gubernur, saya kemudian, oh iya Ibu ini songket ini. Saya melihat kok itu aja ya, perhiasan kok itu aja. Memang Jambi kayak gini ya, kok kayaknya nggak mungkin gitu. Berawal dari curious aja, dari pingin tahu, terus akhirnya saya ke museum. Begitu di museum saya lihat, wow, luar biasa. Kenapa saya bisa katakan luar biasa? Kebetulan saya penggemar museum. Jadi kalau kemanapun pergi, saya selalu bilang sama almarhum, jangan bawa saya ke shopping mall, bawa saya ke museum. Ke Kalimantan, ke Jogja, ke Bali, kemanapun, dan anak-anak saya ajari itu. Jadi anak-anak pun kalau misalnya kami punya waktu untuk berlibur, mau kemana, mereka pasti bilang, saya mau ke museum Mama. Kita lihat di museum apa, dan di Museum Jambi saya katakan lebih, karena ketika saya mengunjungi museum yang ada di Melaka, yang notabene rumpun sama Melayu, luar biasa Jambi gitu. Jadi buat museum Kerinci di sana. Jadi saya bilang, luar biasa. Dari situlah saya itu sempat membuat kebijakan di beberapa tahun selanjutnya. Setiap pengrajin Jambi mau bikin latihan harus kunjungi museum. Kenapa? Agar memang itu menjadi sesuai dengan apa yang menjadi adat budayanya Jambi, sumber ide juga. Jangan sampai waktu itu kan kita sering proses studi banding. Misalnya bikin anyaman, studi bandingnya ke Tasikmalaya karena memang di sana anyamannya bagus. Balik-balik kan bukan kemudian menjadi memproduksi anyaman Tasikmalaya. Harus produksi anyaman Jambi gitu kan, seperti itu kurang lebihnya. Tapi saya jadi dapat pengetahuan nih bahwa kita punya satu yang diiktiraf oleh UNESCO dan itu sangatlah susah mendapatkan itu. Saya sangat tahu tentang itu. Luar biasa itu salah satu legacy yang karya yang harus
dihargai oleh provinsi ini. Iya, Saya 10 nggak tahu- tahun yang lalu. Saya ingat 2012, sekarang kan 2022. Ya saya udah nggak tahu 10 tahun apakah yang itu lalu. ditaruh di museum kita atau tidak. Saya nggak tahu. Itu wajib para UNESCO. Iya. Sertifikat. Dan waktu itu perhiasannya nama motifnya kita kasih nama Incong Hincai. Itu. Karena kita terinspirasi dari tulisannya Kerinci. Iya, karena memang tulisan Incungnya ada di Mm-mm, sini. mm-mm. Nah, ini besarnya budaya kita. 2010 itu juga saya menulis sebenarnya ketika Tentang? persoalan Indonesia tentang rendang, tentang budaya kita yang diklaim oleh Malaysia. Waktu itu saya kirim di Jambi Express di sini. Nah, oke Bu, ternyata sangat luar biasa pemahaman dan pengetahuan dan pengalaman dan ilmu yang Ibu tahu tentang UMKM. Salah satunya tadi adalah peran perempuan di sini yang sangat aktif dan keterlibatannya hampir lebih 70%. Saya mengambil kesimpulan sedikit dari sini. Ibu-ibu yang jualan sarapan pagi itu, Bu, itu salah satu penopang ekonomi keluarga. Apakah UMKM seperti ibu-ibu yang jualan nasi gemu, lontong, bahkan kue sayur, itu iya. diperhatikan tidak di dalam UMKM Bu? Atau kita hanya memperhatikan UMKM ini yang berbentuk handcraft atau handmade atau yang kuliner gimana? Kalau tentu saya berbicara sekarang kapasitas saya di partai ya. Nah, kebetulan oleh Wakil Ketua Bidang kami, Pak Petrus, Wakil Ketua Bidang Ekonomi, itu salah satu pengusaha-pengusaha, bukan salah satu, saya lupa persisnya, dari jumlah 20 orang yang waktu itu beliau kasih bantuan langsung tunai, masing-masing senilai 2 juta rupiah, dan program itu beliau akan lanjutkan. Itu memang rata-rata yang memang jualan di pasar, yang ambil sayur dari pasar, dia jual kembali di halaman rumahnya, jual nasi gemuk, gitu-gitu. Itu memang, cuma maksudnya gini ya Pak, saya tidak mau juga jadi terindikasi bahwa kita hanya tukang bagi-bagi uang. Kita juga siapkan support sistemnya seperti apa. Itu yang sedang kami bahas sekarang, bagaimana agar, saya bilang juga ketika kami kumpul, Pak Petrus akan memberi bantuan itu, saya bilang, Ibu, kami akan kemudian mengkontrol. Kami tidak mau uang 2 juta itu ternyata akhirnya Ibu belikan untuk rokok suami Ibu, untuk nyicil motor, maksudnya bukan untuk yang mensupport kegiatan ekonominya gitu kan, tapi untuk yang happy-happy segala macam. Nah, itu sih yang bagaimana fungsi controlling kami juga harus kami jalankan. Karena kalau cuman sekedar, kemudian kan mohon maaf kita seringkali jadi terjebak dalam perhatian itu ketika kemudian memberikan bantuan uang atau materi kok sampai di situ. Nah, itu yang kami nggak mau. Iya, makanya saya udah bilang bahwa kita akan melakukan controlling, evaluasi, monitoring, evaluasi dalam jangka waktu tertentu, melihat apakah bantuan yang kita berikan ini berhasil atau tidak. Salam saya juga untuk semua anak-anak mahasiswa, mahasiswi. Saya sangat berharap banyak bahwa mereka memang insya Allah akan dididik dengan baik dan menjadi calon-calon politisi yang luar biasa hebat. Ibu, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.